Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, di kesempatan ini saya mau mencoba menyampaikan hasil dari pematangan digital di tingkat subnasional. Jadi terkait dengan proyek pematangan digital di dinas kesehatan ini sebenarnya kita punya tujuan tertentu ya. Jadi yang pertama tadi kalau di rumah sakit ada tujuannya, di level subnasional atau dinas kesehatan kita juga tujuan. Kita pengen kita nih sebagai negara tahu bagaimana sih levelnya kita sebagai negara, kemudian bagaimana levelnya teman-teman di daerah gitu ya, sama institusi yang bisa dibilang ya kesehatan itu perwakilannya negara ya, atau bentuk perwakilan MNK di daerah. Nah, kemudian nanti akan menjadi rekomendasi dalam melakukan tindakan. Bagaimana dinas kesehatan itu sebagai pelaku di wilayahnya dia bisa meningkatkan kematangan digital di wilayahnya. Serta bagaimana pelibatan komunitas dan asosiasi profesi ya, untuk membantu nantinya terutama pasienkes ya, pasienkes seperti rumah sakit, kemudian puskesmas dan klinik itu bisa ikut andil ya, bisa ikut andil dalam pengembangan transformasi digital. Jadi kemudian kita pertimbangannya ya, kita akhirnya kita pakai kematangan digital dan itu tadi untuk mendukung transformasi kesehatan, kemudian juga self assessment itu kita berharap teman-teman tuh juga bisa mampu gitu menilai dirinya sendiri. Kemudian di platform ini juga kami menyiapkan umpan baliknya ya. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang sebenarnya harus capaiannya di mana dan apa yang harus dilakukan. Nah ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan ya, meningkatkan kemampuan institusi terutama secara terus-menerus ya berdasarkan pemantauan dari hasil penilaian tersebut. Ini memang diharapkan keterlibatan pemangku kepentingan ya, karena sebenarnya sistem informasi kesehatan tuh bukan cuma punya teman-teman pengelola data ya, ketika itu sebenarnya juga punya sedinkes gitu, bahkan memang melibatkan itu lintas sektor seperti misalnya Dukcapil, kemudian BPS, dan mungkin Kominfo ya, Diskominfo kalau di daerah. Dan ini sebenarnya dalam mengembangkan instrumen itu kita mengacu pada SUCI ya, jadi ada beberapa instrumen yang pernah kita sampaikan sebelumnya itu untuk penilaian pematangan digital. Nah ini bisa dibilang scopingnya ya, apa aja sih yang dinilai gitu, parameternya apa saja. Nah ini kemudian kita kelompokkan ke dalam 5 domain besar ya. Jadi ada kepemimpinan tata kelola, kemudian manajemen dan SDM etika, infrastruktur, standar dan interoperabilitas, serta kualitas dan penggunaan data. Nah, kita cuma memang karena toolsnya itu boleh adopsi gitu ya, misalnya ada beberapa hal yang mungkin orang tuh beda persepsi gitu ketika membaca sesuatu itu beda persepsi. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan itu dia menyebutkan standar nasional. Nah, ini yang kadang suka bingung. Standar nasionalnya ini punyanya program atau punyanya Pusdatin atau punyanya sektor lain gitu misalnya. Nah ini memang ini keterbatasan instrumen ini ya. Jadi memang yang paling ideal itu ketika didampingi atau mungkin teman-teman di Dinkes mengisinya sambil melihat tutorialnya gitu. Jadi ketika ada pertanyaan itu bersamaan gitu, bersamaan dengan melihat tutorial, oh ternyata ini yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah A gitu. Kemudian memang ada beberapa situasi dalam organisasi itu yang tidak relevan ya pertanyaannya, mungkin bukan tidak relevan ya, harus ada penjelasan-penjelasan yang baru bisa dipahami. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang dianggap berulang. Sebenarnya pertanyaan yang mungkin teman-teman anggap berulang itu sebenarnya kalau kita telusur tuh ada beda, cuma bedanya beda tipis. Gitu. Misalnya kayak terkait ketersediaan informasi listrik gitu sama ketersediaan listrik itu kan agak tipis ya, tapi memang itu juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Gitu. Nah mungkin ini yang mungkin kemudian dianggap sebagai duplikasi. Tapi sebenarnya pertanyaan duplikasi itu bisa jadi kontrol kita untuk kayak triangulasi jawaban. Nah ini hasil penilaiannya, jadi dari tahun 2022 kita mulai sampai 2023. Ini terima kasih ya buat DKI Jakarta, buat Yogyakarta, buat teman-teman di Kalimantan Selatan ya. Ini provinsi-provinsi yang semuanya dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kotanya mau melakukan pematangan digital. Kemudian Aceh juga ya, alhamdulillah ini walaupun di akhir-akhir tahun kami ke sana ternyata respon teman-teman dinas kesehatan cukup bagus.
Nah, ini mungkin buat teman-teman yang lain, masih kami nantikan ya, partisipasinya dalam penilaian kematangan digital. Karena memang kematangan digital ini menjadi concern kita, untuk terus dilakukan dan kita pantau. Memang nanti, rencananya mungkin tidak setahun sekali ya kami akan monitoringnya, tapi, per 2 tahun atau mungkin per 3 tahun. Tapi memang, kami berharap teman-teman yang belum mengisi minimal punya baseline data dulu, tapi improvement-nya itu bisa kemudian dilakukan kalau kita punya, baseline data posisi kita saat ini. Nah, ini, sebenarnya pembagian analisanya nanti, akan lebih ke regional ya. Kita pendekatan beberapa analisa itu ke regional, kita mau tahu, bagaimana kondisi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan tapi ini memang, untuk, analisa yang, lebih jauh ya. Kalau sekarang ini kita mau kasih tahu aja gambaran generalnya. Nah, ini, kelengkapannya. Jadi, kelengkapannya memang bisa dibilang, masih, kurang ya. Jadi dari banyak itu dari yang mengisi di Sumatera gitu, dinas kesehatan yang mengisi di Sumatera itu kelengkapannya itu, cuma 50, yang mengisi lengkap itu cuma setengahnya gitu. Sama kayak tadi, DKI, Jawa Bali ya, Jawa Bali itu juga, cuma 40% gitu. Dan memang yang mengisi lengkap itu masih, rendah di daerah timur. Kemudian, ini angka partisipasi ya penilaian DMI. Jadi kalau dilihat nih kebanyakan laki-laki ya, jadi berarti memang pengelola data atau pengelola SIK itu dominannya laki-laki gitu ya. Nah, ini yang kemudian, kita lihat, kontribusi, mungkin di Sumatera ya yang paling banyak perempuannya, sama di Sulawesi. Memang kalau kita ingat-ingat sih kayaknya memang petugas SIK nih kalau di Sumatera sama di Sulawesi itu, kebanyakan cewek ya. Nah, ini, kematangan digital kita. Jadi angka ini adalah angka yang, hasil penggabungan tadi ya, yang dari 2012 kemudian yang, 2023 ikut mengisi. Kalau, di kategori levelnya dia di level 2, repeated pengulangan. Jadi memang di sini yang masih agak kurang itu, manajemennya. Bagaimana, manajemen dan SDM. Memang itu keterbatasan yang kita semua ketahui ya, pahami ya. Karena, sebenarnya lack of, leadership ya, kepemimpinan atau strukturnya itu kita kan masih kurang ya di teman-teman kalau di subnasional. Nah, kemudian itu berdampak, pada, pengelolaan dan, penempatan SDM. Jadi kalau per, tingkat geografis, jadi range-nya itu untuk Sumatera tuh rata-rata di bawah 2 ya, hampir mencapai 2. Sumatera, Kalimantan, hampir mencapai 2. Kalau kematangan digital di wilayah Jawa, Jawa Bali itu sudah level 2 ya. Bahkan ada daerah yang sampai ke level, 4 ya. Ini rata-rata kematangan digitalnya. Kemudian, memang yang kalau lihat di garis rata-ratanya memang paling rendah itu ada di Papua. Nah, ini, secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan kalau kita bandingkan data yang, tahun lalu sama tahun ini, kita kan memang ada 2 ya, ada 2 data kita kalau untuk tahun ini, ada peningkatan sedikit. Tapi memang, ya lumayan lah ya ada perbaikan, dan memang bentuk atau, jaring laba-labanya itu relatif, sekonfluen ya, dan sejajar. Namun memang angkanya masih belum jauh dari 2 ya. Jadi kita memang teman-teman SIK di daerah itu mungkin masih kerjanya masih mengulang-ulang gitu. Kita masih mengerjakan hal-hal yang rutin dan mungkin, gaungnya transformasi digital ini belum terasa sekali barangkali ya di daerah sehingga, inovasi atau terobosan yang baru itu belum terasa gitu. Nah, ini tapi memang, disadari, bahwa transformasi digital ini baru ada di, tahun 2022 awal ya. Jadi memang kita semua, masih dalam proses mempelajari.
Dan mudah-mudahan nanti tahun 2024 ketika teman-teman Dinkes mengisi atau melakukan assessment lagi di self assessment sudah banyak gitu peningkatannya karena kan di dashboard DMI sekarang juga sudah ada fitur feedback ya, feedback atau apa ya kayak saran-saran sebaiknya apa yang harus dilakukan kalau di dinas kesehatan seperti itu. Nah ini kalau dari subdomain kepemimpinan ini ada 3 hal yang penting ya. Ada strategi plan atau apa rencana strategis, kemudian ada kebijakan dan peraturan dan kebijakan, kemudian ada organisasi struktur organisasi dan fungsi. Nah ini kalau kita lihat semua memang untuk struktur ini ada banget ada ketimpangan yang lumayan ya. Jadi dibanding dengan hasil konsensus, kemudian konsensus ini kan mempertimbangkan kementerian juga ya, kemudian ada daerah itu ada ketimpangan. Nah ini kalau kita lihat dari parameter masing-masing yang dinilai ya. Ini kalau dari parameter kepentingan ini memang yang paling rendah itu ada di leadership dan struktur organisasi. Banyak daerah mungkin sudah mengakomodir untuk rencana strategis ya. Jadi di Rensranya itu dia sudah ada terkait SIK gitu, sudah mencantumkan kegiatan-kegiatan SIK, tapi ya itu biasanya kegiatan yang rutin dilakukan dan memang karena organisasi atau strukturnya tidak ada, kemudian kepemimpinannya pun jadi rendah, koordinasinya juga tidak. Nah, ini yang paling diperlukan kalau di tingkat daerah. Kemudian berikutnya domain manajemen dan SDM SIK. Ini tadi kalau kita lihat secara keseluruhan dia termasuk yang rendah ya tahun ini ya. Nah ini kalau ada terkait dengan kapasitas pengembangan dan kapasitas ya dari SDM sama pengelolaan ya, manajemen pengelolaan sumber dayanya. Jadi dari yang dinilai itu yang lumayan sebenarnya kayak budgeting ya. Jadi kita sebenarnya perencanaan anggarannya sudah bagus ya, tapi memang untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi, meningkatkan kapasitas SDM SIK, kemudian bagaimana kita resource mobilization ya, entah itu terutama resource SDM, jika ada mutasi, ada rotasi, itu yang memang kadang tidak diperhitungkan dengan baik gitu. Jadi kadang kompetensinya itu untuk pelatihan misalnya, itu ya tidak direncanakan dengan baik gitu. Jadi kalau ada ikut, kalau nggak ada ya sudah gitu. Jadi tidak ada pengembangan kompetensi si SDM SIK ini. Padahal memang pengembangan kompetensi apalagi di banyaknya transformasi ya, di saat transformasi seperti ini itu jadi penting gitu ya kompetensi SDM SIK itu untuk selalu mengejar apa saja yang hal terbaru, itu sehat kah atau terminologi kah gitu. Itu jadi sesuatu yang penting. Kemudian domain infrastruktur. Ini terkait infrastruktur ada 2 yang kita nilai terkait pemeliharaan dan pengembangan dari PIK-nya baik itu infrastruktur hardware maupun software ya. Kemudian dari communication network-nya jadi software. Nah ini yang memang informasi yang paling bagus itu terkait ketersediaan sumber daya ya, sumber daya listriknya terutama. Kemudian yang masih kurang itu terkait BCP, Business Continuity Plan. Mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja sama dengan Diskominfo, pengelolaan BCP ini sudah terlaksana ya. Tapi mungkin ada beberapa daerah misalnya juga koordinasi dengan Kominfo-nya masih kurang. Jadi kalau kita lihat ya beginilah gitu ya keadaannya masih di antara 1 dan 2 gitu, jadi 1,5 kalau bisa dibilang untuk teman-teman di daerah. Jadi infrastruktur ini memang secara umum lebih baik dibanding domain lain, tapi kalau kita lihat dari BCP-nya, parameter BCP dia jadi yang paling rendah karena nggak sampai ke 2 gitu. Kemudian ini kalau dilihat Sumatera dan Bali itu memiliki nilai GMP yang terkait dengan parameter infrastruktur yang lebih tinggi dibanding kabupaten. Kemudian yang berikutnya domain standar dan interoperabilitas. Ini ada 3 ya yang kita nilai. Pertama pedomannya, standarnya, kemudian layanan pertukaran datanya dan interoperabilitas.
Nah ini kalau dilihat dari parameternya agak-agak gimana gitu ya bentuknya ya. Eh, Kacau beliau gitu bisa dibilang ya. Karena memang terutama yang konsensus ya. Ini konsensus itu kan hasil kesepakatan sejak tahun lalu antara pusat dan daerah ya. Jadi memang terkait standarnya, kemudian definisi dataset, pertukaran data, kemudian master data. Ini kita memang masih banyak yang mungkin di pusat sudah dilaksanakan, tapi di daerah mungkin belum semuanya tersosialisasi dengan baik. Jadi memang ini masih jadi PR kita, karena memang ada banyak hal yang sifatnya teknis itu tidak kita tuangkan dalam peraturan. Sedangkan teman-teman mungkin lebih lebih sebenarnya lihat kalau itu bentuknya peraturan ya, ketika jadi peraturan lebih enak untuk menjadikannya sebagai acuan. Kemudian terkait terminologi medis seperti sisi sudah selesai ya, seperti pas city, kemudian kita ada tindakan atau laboratorium juga, kemudian juga ada radiologi. Jadi sudah masih proses pengembangan dan integrasi berbagai data di satu sehat. Kemudian implementasi untuk interoperabilitas ini juga masih rendah ya, terbatas. Jadi kemarin hasil kita melihat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan karena memang masih sedikit rumah sakit itu yang sudah menerapkan terminologi medis itu sampai ke laboratorium gitu. Atau sampai ke tindakan yang pakai nometsity. Jadi kebanyakan kita memang masih pegangannya baru asisten ya. Kemudian ini yang terakhir terkait kualitas dan penggunaan data. Jadi memang kalau untuk penggunaan data atau apa ya kita bilang mungkin manajemen data ya, dari mulai pengumpulan, pemeriksaan, kemudian kualitas data, kemudian pemanfaatan, diseminasi ini sudah cukup baik ya. Tapi memang untuk spesifik analisis ya, kita kan sekarang sudah ke big data. Nah ini yang mungkin masih bisa dibilang kurang ya untuk big datanya ini. Nah, ini kurang lebih parameternya yang dinilai. Jadi yang masih rendah sekali itu untuk decision support system. Nah ini memang pakai apa ya? Harapannya memang lebih ke arah big data sama alignment data collection and info. Nah ini memang maunya kita itu kan pengumpulan data itu sudah langsung dari sistemnya ya, bukan apa kita kumpulin lagi, kita download, kita baru terkumpul gitu. Maunya sih memang ketika dia ada proses transaksi data itu ini tuh sudah berjalan gitu. Nah, kalau lihat dari semua itu sebenarnya ada banyak tantangan ya dalam transformasi digital ini. Kita masih kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian kolaborasi internal dan eksternal. Jangankan internal dan eksternal, karena kolaborasi Kemenkes dan Dinkes kadang agak sulit gitu ya. Kemudian perbedaan sumber daya SDK di tiap daerah itu kita sadari sangat berbeda-beda. Kemudian penerapan sistem data elektronik di fasilitas kesehatan ya, memang masih banyak, terutama yang primer itu belum memanfaatkan sistem elektronik. Kemudian keterlibatan sektor swasta, nah ini yang positif negatif ya, mungkin negatifnya itu teman-teman di daerah suka banyak bingung gitu. Yang mana sektor swasta yang akan digandeng dalam pelaksanaan pengembangan implementasi SDK. Walaupun memang itu semua udah ada ya, udah ada panduannya di kemudian ada standar data, operasional interoperabilitas ini yang memang belum semua daerah memahami, dan saya pun mungkin belum semuanya saya paham ya, saya paham masih saya pahami masih separuh-separuh gitu dari semua standar data yang ada. Kemudian terutama SDM ya, SDM buat mungkin beberapa daerah tuh punya SDM bagus ya. Jadi memang dia ngerti programming, dia ngerti analisa data, dia ngerti juga diseminasi gitu. Kemarin di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh ya kalau nggak salah, atau Banda Aceh gitu saya lupa kan. Banda Aceh. Itu SDM SIK-nya dia ngerti programming, dia ngerti bikin website, dia ngerti bikin dashboard. Nah itu mungkin untuk daerah yang seperti itu tuh alhamdulillah ya. Tapi ada juga kan lain atau daerah lain yang tidak bisa sampai dapat SDM yang seperti itu. Kemudian otonomi daerah. Nah ini memang terkait struktur tadi itu peraturan terkait otonomi daerah ini berperan banget ya. Bagaimana ketika
Dinkes itu dikecilkan strukturnya, maka untuk pengelolaan SDK-nya itu jadi terbatas juga gitu, dari segi struktur dan pemimpinan. Kemudian juga pengelolaan mitra pembangunan. Ini juga mungkin kan sebenarnya Pemda itu kalau ganti aturan tuh dimungkinkan ya untuk bekerja dengan mitra pembangunan. Tapi memang tidak semua daerah itu punya kesempatan untuk bermitra gitu dengan donor ya atau ya mitra pembangunan ya dengan donor atau dengan hibah atau untuk pinjaman gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau itu bisa dimaksimalkan dengan dari mitra itu akan bisa menjawab berbagai macam tantangan. Nah, upaya kita ya harusnya ada peraturan ya. Memang sudah banyak peraturan seperti Satu Sehat ini udah banyak ya aturannya, entah itu berupa surat edaran atau mungkin keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian asosiasi kita terus mengajak Warmiki, kita juga melibatkan versi dan mungkin Adinkes juga ya berharap semua ini kita bisa berkolaborasi untuk sama-sama memberikan support ya buat dinas kesehatan supaya bisa meningkatkan kematangan digitalnya. Kemudian juga integrasi ini sedang diupayakan dan interoperabilitas. Kemudian penyediaan sumber daya manusia. Nah, ini yang coba kita lewat DXI Belajar ini kita coba tingkatkan kapasitas teman-teman ya, minimal pengetahuan walaupun kita mungkin belum bisa mengukur kompetensi. Kemudian yang diharapkan sih dengan dinas kesehatan itu memahami banyak hal ya, jadi akhirnya bisa memfasilitasi kolaborasi, bisa menemukan antara kebutuhan Vaskes dengan misalnya vendor misalnya penyedia sistem gitu, atau kebutuhan dari segi kompetensi dengan ke asosiasi gitu. Bisa ada asosiasi ini dia menyediakan kompetensi ini gitu. Kemudian yaitu terkait dengan literasi kesehatan digital. Kita kadang bagaimana kita mau literasi digitalnya ya, kadang literasi datanya saja kita masih rendah. Kemudian itu juga kita harapkan Dinkes bisa membantu adopsi teknologi digital ya. Jadi ada efisiensi juga di situ. Kemudian bisa terasa dampaknya di masyarakat. Kemudian sistem support sebenarnya tadi bisa terbangun ya dengan baik dan ada pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Ini jadi hasil tadi itu kalau kita lihat ya masih banyak kesenjangan terutama di tata kelola, kemudian pengelolaan sistem informasi dan SDM, infrastruktur. Ini memang karena PIK ini karena memang ini ya disparitas daerah yang dari dulu sampai sekarang mungkin itu akan terus jadi masalah kita bersama ya. Nah, ini yang masih kita cari solusinya bagaimana supaya disparitas antar daerah ini bisa dikurangi. Kemudian standar insya Allah ini sudah terpenuhi ya. Tahun ini memang target semua terminologi itu selesai. Kemudian peningkatan kualitas datanya terutama untuk pengambilan keputusan. Nah, ini rekomendasinya, kami berharap hasil diseminasi ini bisa nanti kita lakukan dalam seminar atau publikasi. Nanti kita akan mungkin bikin sosialisasi yang lebih detail ya. Ini kan cuma garis besar hasil-hasil dari kemarin itu yang lalu, nanti kita akan publikasikan. Kemudian kita akan membuat rencana ya, memastikan ini bisa gimana sih yang detailnya tuh langkah-langkah detailnya supaya transformasi digital itu bisa terpenuhi gitu. Kemudian mungkin lagi ada banyak persepsi ya, perbedaan persepsi. Mungkin nanti kita akan coba pelajari lagi gitu, apa saja sih yang harus diperbaiki dari segi redaksional supaya teman-teman itu bisa lebih paham. Jadi kemudian umpan baliknya dan bagaimana BEM ini bisa meningkatkan pelayanan kematangan digital ya dan bisa mengevaluasi. Dan kita juga akan mengevaluasi kembali tingkat BEM ini hasil proses kita yang tahun lalu. Jadi memang harapannya mungkin dari serial ya, dari serial yang semua kita lakukan ini, Bapak Ibu juga bisa kasih kita feedback nih. Jadi apa sih sebenarnya yang kurang dari pemain digital ini? Dan apa lagi yang kurang dari apa yang telah kita coba lakukan selama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.